Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Pro 2 FM. Sore Ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Pro 2 FM. 107 Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Sore Ceria bareng Ocha. Dan sekarang udah jam 4 sore nih. Udah waktunya kita dialog dengan narasumber yang pastinya keren banget dan akan menginspirasi kita semua teman Pro 2. Anyway, hari ini kita akan membahas tentang instrumen investasi dalam menghadapi inflasi. Dan narasumber kita hari ini datang dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Langsung aja kita sapa bareng-bareng ya teman Pro 2. Halo, selamat sore Kak Devita. Selamat sore. Sore, semangat gak nih? Semangat dong. Coba sekali lagi dong, selamat sore Kak Devita. Selamat sore. Wih, luar biasa. Hari-hari ini lagi sibuk apa nih Kak Depi? Sebagai mahasiswa akhir ya, sibuknya di tugas akhir. Sibuknya di tugas akhir, lagi sibuk nyusun skripsi ya. Iya. Alhamdulillah. Lagi sampai mana nih udah skripsinya? Udah sampai mana nih skripsinya Kak? Masih nyusun ya? Masih nyusun. proposal ya. Susah sih pastinya ya. Iya. Kayaknya masalah setiap anak mahasiswa akhir itu adalah skripsi yang sulit banget ya. Nah Kak Devita, hari ini kamu bakal sharing seputar instrumen investasi nih buat teman-teman Pro 2 yang masih anak-anak muda banget ya. Terus gimana kalau mereka ingin memulai investasi tapi terhalang akan kekhawatiran akan terjadinya inflasi nih. Nah oke, tapi sebelum kita mulainya lebih dalam tentang tema, pastinya kita mulai ke dasarnya dulu nih Kak Devita. Sebenarnya bisa nggak sih dijelasin apa itu inflasi? Oke. Inflasi sendiri merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu, gitu ya. Nah, jadi kenaikan harga ini bisa mengakibatkan masyarakat daya belinya itu menurun. Seperti itu. Sebenarnya pasti ada sebabnya nih ya terjadi inflasi. Kalau boleh diceritain atau dijelasin lebih dalam lagi nih, apa sih penyebab dari inflasi itu sendiri? Oke, penyebab inflasi sendiri baik dari faktor internal gitu bisa ya, atau dari kenaikan suku bunga juga bisa gitu, seperti itu. Kalau dari kegiatan kita masing-masing nih, di kegiatan sehari-hari ada nggak yang berpengaruh sama inflasi gitu? Kalau misalnya kita membeli barang kah atau membeli barang secara banyak, katanya juga bisa berpengaruh ya sama inflasi. Itu benar atau enggak sih Kak? Iya, inflasi sendiri di Indonesia itu ditargetkan oleh Bank Sentral itu 2% sampai 4% gitu ya. Ketika itu terjadi peningkatan di atas target itu, maka terjadi daya beli masyarakat itu meningkat tetapi pendapatannya tetap gitu atau bahkan menurun. Oke, sebenarnya apa yang terjadi sama harga barang dan jasa kalau inflasi ini terjadi Kak? Bisa jadi pasokannya tetap gitu ya, tapi harganya meningkat. Jadi barang ini bisa tetap kuantitinya, Iya. tapi harganya yang meningkat. Oke, Betul. jadi meningkat itu gara-gara apa tuh biasanya? Karena kita banyak membeli tapi barangnya sedikit, atau karena ada juga yang bilang gara-gara uang tunai dicetaknya banyak. Itu benar nggak sih Kak? Iya, uang cetak di banyak itu bisa menyebabkan inflasi ya, salah satunya gitu. Tetapi bisa juga karena fluktuasi gitu ya. Fluktuasi Iya. adalah Fluktuasi harga gitu di komoditas pasar. Oke. Terus inflasi juga membuat uang kita terasa lebih sedikit. Maksudnya tuh gimana Kak? Maksudnya kenapa bisa uang kita terasa lebih sedikit? Apa karena kita boros atau gimana? Kenapa terasa uang lebih sedikit? Itu karena bisa terjadi karena penurunan uang domestik seperti itu. Penurunan uang Iya. domestik itu kayak gimana Kak? Tolong tuh dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Soalnya kan aku bukan anak ekonomi. Oke. Penurunan uang domestik itu bisa menyebabkan masyarakat untuk menyimpan uangnya gitu, tidak dibelanjakan gitu ya. Nah, itu juga dapat terjadi penyebab inflasi. Oh, Seperti jadi itu. apakah nabung termasuk penyebab ini? Inflasi? Iya. Kan uangnya nggak dipakai tuh, ditabung.
Kalau untuk ditabung untuk diinvestasikan itu lebih baik sih sebetulnya, seperti di bank gitu ya, atau reksadana dan sebagainya gitu. Tapi kalau ditabung dibiarkan aja uangnya nih nggak dipakai itu bahaya ya? Bahaya dong. Oh oke. Tapi kan enak Kak punya uang banyak ditabung. Kelihatan nih ya uangnya nggak kemana-mana. Oke, caranya mencegah inflasi gimana nih Kak? Cara kita mencegah inflasi biar nggak terjadi nih ke depannya, atau setidaknya bisa mengurangi lah persenan tadi yang diciptakan oleh Bank Sentral Indonesia supaya nggak naik ke depannya nih. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Karena inflasi ini sulit dikendalikan gitu ya. Jadi Bank Indonesia menurunkan kebijakan moneter gitu. Nah, jadi suku bunganya itu ditentukan gitu biar inflasinya stabil. Seperti itu. Coba dijelaskan dulu dong Kak, suku bunga itu apa ya? Aku kurang ngerti soalnya suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral itu seperti apa? Ya, suku bunga itu bunga gitu yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Oke. Jadi kayak harga barang kah? Harga barang Iya, pokok. iya, seperti itu. Oke. Karena kalau kita misalnya tiba-tiba besok harga cabai naik, itu ditetapkan oleh pemerintah, atau harga cabai tiba-tiba turun, naik turunnya harga barang pokok itu termasuk dari harga bunga tadi kah? Iya, Oh. juga termasuk sih. Oke. Jadi seperti itu ya contohnya teman-teman Iya. Pro 2. Oke. Nah, ini pertanyaan yang paling penting banget nih dan sesuai banget sama tema. Sebenarnya jenis investasi apa yang bisa melindungi uang kita saat terjadi inflasi? Tolong dijelaskan dong, Kak. Oke, karena inflasi ini bisa terjadi kapan saja gitu ya. Jadi kita nih sebagai masyarakat gitu harus mampu mengendalikan finansial kita sendiri seperti itu. Misal nih di reksadana sendiri kita punya uang 100.000 pun bisa untuk berinvestasi di reksadana seperti itu. Ada obligasi dan saham gitu. Cuman kalau untuk obligasi ini setahu saya itu kita harus punya uang 5 juta dulu untuk berinvestasi di obligasi. Kalau saham pasti lebih di atasnya gitu dong. Iya. Oke, jadi ada obligasi, saham, reksadana, dan masih banyak lagi ya. Tapi semuanya tuh ada minimum uang kita yang harus kita punya. Betul. Oke. Nah, kalau menurut dari pandangannya Kakak nih sebagai mahasiswa ekonomi, contoh investasi yang pas nih buat Gen Z, apalagi yang murah lah setidaknya untuk memulai, yang baru mau memulai langkah pertama investasi, kira-kira cocoknya mulai di mana nih Kak? Itu tergantung dari masing-masing gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik ke obligasi gitu. Karena sudah saya sebutkan tadi kita punya uang 100.000 pun itu sudah bisa berinvestasi gitu seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman Gen Z dan juga teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan, kalau uang kamu masih cukup investasinya nih, mau mulainya dari kecil dulu, bisa dari obligasi ya. Modalnya cuma 100.000 teman Pro 2. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu salah memilih tempat investasi karena itu juga bakal bahaya banget. Tapi pastinya bagi kita bahas nanti ya teman Pro 2. Kita sekarang mau bahas apakah dari banyaknya instrumen investasi tadi yang disebutkan oleh Kak Devita pasti memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing nih teman Pro 2. Pertama aku mau bahas ini tentang investasi di emas, karena seringkali ya kalau orang tua zaman dulu tuh bilangnya kalau kamu punya uang beli emas aja, katanya gitu, nggak bakal rugi kok kalau beli emas. Nah, apakah beli emas salah satu cara investasi yang baik nih untuk mencegah inflasi Kak Devita? Oke, nah keuntungan berinvestasi di emas sendiri itu karena emas ini nilainya intrinsik gitu ya, maksudnya bisa dibeli kapan saja, dijual Oke. kapan saja, seperti itu ya. Bisa juga disebutkan investasi emas ini adalah safe haven, yang artinya kita bisa membeli dengan dana yang seminimal mungkin seperti itu. Oke, jadi emas tuh kayak tidak terukur ya, kalau mau belinya Iya. bisa berapa gram aja sesuai Iya. dengan kemampuan masing-masing. Tapi setahu aku juga emas nih aman gitu, jadinya nggak gerak ya uang kita secara Iya. secara dia tuh bentuknya barang. Apalagi aku sering dengar juga tuh emas sering naik ya, lumayan untung juga kalau kita investasi di emas nih teman Pro 2. Nah sekarang kalau membeli saham dan obligasi itu seperti yang disebutkan oleh Kak Devita tadi, itu bisa membantu kita nggak nih untuk mencegah inflasi? Oke. Untuk saham dan obligasi sendiri itu kan
Tergantung ya, tergantung dari finansial kita nih yang diinvestasikan. Pasti kita berinvestasi untuk mendapatkan laba atau dividen gitu Iya, ya. benar. Dan pasti ada resikonya masing-masing seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mulai berinvestasi di saham, apakah lebih banyak untungnya kah, atau benar-benar nih dana kita atau uang yang kita kasih masuk nggak akan berpengaruh apa-apa di sama inflasi, tidak akan terdampak pada inflasi, benar nggak? Oke, ketika terjadi peningkatan inflasi nih, investasi juga dia akan meningkat gitu karena suku bunga dinaikkan seperti itu. Oh, jadi selinier gitu ya. Jadi Iya. kalau inflasi naik, kita lebih untung gitu? Atau gimana? Maksudnya tidak berpengaruh gitu terhadap labanya. Oke, jadi labanya tetap stabil ya, Iya. nggak kemana-mana. Oke, selain itu ada nggak sih keuntungan dan kerugian dari investasi di pasar saham kalau terjadinya sewaktu-waktu terjadinya inflasi, gimana Kak? Oke, kalau keuntungan sendiri pasti dari imbalnya gitu ya. Resikonya itu tinggi. Nah, resikonya bisa saja kita merugi, bisa saja kita untung seketika gitu. Oke, jadi tergantung lagi ya. Kita Iya. lihat katanya tuh harus sering-sering cek saham ya kalau kita Iya, main betul. saham itu. Cek dia kapan tanda-tanda turun, kapan tanda-tandanya naik. Nah, selain itu selain dari saham, kita biasa juga ada yang ingin berinvestasi di mata uang asing. Karena katanya tidak berdampak nih, karena kalau pakai mata uang negara sendiri sering kena inflasi. Itu benar nggak sih Kak? Valuta asing ya sebutnya, atau uang falas gitu. Nah, kenapa? Karena itu dia pasti mata uangnya berubah gitu. Jadi bisa ditukarkan kapan aja gitu dengan dikonversi mata uangnya gitu, pasti itu akan menguntungkan. Oke deh nomor 2 itu tadi sedikit ya perbincangan kita tentang instrumen-instrumen investasi yang aman buat kamu pilih saat untuk mencegah inflasi. Dan pastinya kita akan ngobrol lebih banyak lagi sama Kak Devita, tapi setelah beberapa saat berikut ini ya. Stay tune terus bareng Ocha di Sore Ceria. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita
sesungguhnya. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore ceria. Pro 2 FM. 107,2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria nih teman Pro 2 bareng Ocha dan juga narasumber kita, mahasiswa ekonomi Universitas Borneo, ada Kak Devita. Nah tadi kita udah bahas-bahas nih sedikit ya, ngupas-ngupas sedikit tentang instrumen investasi yang aman untuk inflasi. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Devita, bisa nggak sih Kak jelasin? Tadi kan Kakak udah nyebutin ada obligasi, reksadana, logam mulia, saham dan lain-lain. Kalau boleh tahu lebih dalam lagi, itu apa sih Kak supaya teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan bisa lebih paham dan mungkin jelaskan sedikit juga perbedaannya masing-masing itu apa? Silahkan. Oke, investasi sendiri merupakan tindakan yang menempatkan uang kita atau modal dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan, seperti itu. Nah, investasi dapat dilakukan di dalam bentuk obligasi, reksadana, seperti itu. Bahkan properti pun bisa. Nah, obligasi sendiri yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah gitu ya atau perusahaan untuk kita dapat memperoleh dana. Nah, saat Anda melakukan obligasi nih, pasti Anda meminjamkan uang kepada penerbit obligasi dan mendapatkan imbalan hasil dalam bentuk bunga atau kupon. Nah, sedangkan reksadana sendiri yaitu wadah dana atau modal yang kita tanamkan dari masyarakat, seperti itu. Kalau logam mulia gimana tuh Kak? Nah, logam mulia ini kan dia bentuknya industri ya, berarti perhiasan seperti itu. Emas dan lain-lain tuh ya, oke. Nah, investasi sendiri nih ada nih bentuknya, ada investasi finansial yaitu merupakan aset. Nah, contohnya seperti disebutkan tadi, ada saham, obligasi, reksadana seperti itu dan instrumen pasar uang lainnya. Oke. Nah, terus ada juga investasi real, yaitu menanamkan modal dalam bentuk aset fisik seperti properti ataupun tanah, bahkan infrastruktur juga bisa. Oke. Nah, ada selanjutnya nih investasi bisnis, yaitu menyuntikkan modal kita nih ke dalam usaha atau perusahaan dengan tujuan mendapatkan kembali keuntungan. Oke. Seperti itu. Oke, itu ya Iya. jenis-jenis instrumen investasi teman Pro 2 yang bisa kamu pilih nih salah satunya yang pastinya beberapanya aman dengan inflasi. Oke, selain itu Kak, ada nggak sih keuntungan atau kerugian dari investasi kalau kita memilih investasi di pasar saham nih? Kira-kira keuntungannya yang akan kita dapatkan tuh apa aja sih? Pasti dividen gitu ya. Dividen yaitu keuntungan nih yang didapatkan setelah kita tanamkan, baik itu dalam jangka 1 tahun, 2 tahun atau bahkan di atasnya, seperti itu. Nah, ada juga nih resikonya berupa fluktuasi gitu ya, fluktuasi harga saham nih yang terus meningkat atau menurun, itu juga dapat beresiko terhadap dividen kita. Oke, jadi kalau saham itu sedikit ya, lama-lama itu baru membesar. Oh, gitu ya? Iya. Oke, kalau kerugiannya nih Kak, misalnya ada yang mau coba-coba masuk investasi di saham tapi masih takut akan resikonya. Kira-kira risiko yang paling sering atau yang Kakak tahu deh yang bisa terjadi di saham kalau kita berinvestasi di sana? Oke, pastinya dari modal kita gitu ya. Jadi resikonya itu karena kita kan melihat fluktuasi harganya. Jadi kalau harganya menurun berarti dividennya sedikit. Kalau harganya meningkat berarti dividennya juga meningkat Naik ya. besar gitu. Oke, jadi sering-sering aja dicek Iya, ya. betul. Kalau misalnya lagi turun nih teman Pro 2, siap-siap aja dijual kalau mau turun. Kalau mau naik siap-siap beli teman Pro 2 biar nggak rugi ya, biar dapat untungnya lebih banyak lagi. Oke. Nah, tadi ada juga Kak Devita tuh nyinggung tentang investasi di tanah atau bangunan properti gitu ya. Iya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak gimana caranya kita bisa investasi di tanah atau properti gitu? Oke, itu hanya contoh gitu ya. Mungkin nih kita punya modal
Iya. gitu ya, yang lebih besar nih. Karena kan semakin hari ini harga semakin meningkat gitu Iya, ya. benar-benar. Benar. Nah, tanah sendiri kan pasti mahal banget nih gitu kan. Nah, itu lebih baik diinvestasikan ke tanah. Sedangkan properti sendiri kan itu dapat disewakan gitu kan. Nah, itu mendapatkan dividen yang tinggi seperti itu, walaupun nanti ada resikonya gitu. Oke, jadi karena tanah nih ya semakin lama emang semakin mahal sih ya. Iya. Makanya Gen Z itu jarang-jarang punya rumah ya Taman Pura 2. Mungkin ini bisa jadi solusi. Sedikit-sedikit aja dulu beli tanahnya, lama-lama udah gede baru bangun rumah, atau bisa juga investasi di properti ya. Jadi kalau mau modalnya balik, itu bisa disewakan Taman Pura 2 biar balik lagi modalnya dan berputar terus nih uangnya nih. Nah, selain itu bagaimana kalau perubahan inflasi itu mempengaruhi nilai properti sewa dan real estate? Nah, katanya tuh inflasi juga bisa mempengaruhi nilai properti sewa. Itu gimana sih Kak? Boleh dijelasin nggak? Properti ini kan bentuknya seperti Tetap ya, iya gitu, nggak tetap, berubah-ubah. iya. Nah, jadi kalau kita sewakan gitu itu pasti memiliki harga gitu ya. Nah, jadi semakin kita tawarkan nih kepada investor gitu, nah kita akan mendapatkan imbalannya sesuai dengan properti yang kita sewakan gitu. Oke, jadi inflasinya itu nggak berpengaruh banyak ya, justru semakin naik harga inflasi semakin untung gitu kan Kak? Iya. Oke, bisa untung banget nih teman Pro 2, malah inflasi membawa keuntungan buat kita kalau kita punya aset di properti atau tanah. Nah, selain itu ada juga aset seperti investasi di minyak atau logam mulia. Nah, itu bisa diceritain nggak Kak? Cara-caranya tuh kenapa bisa kita kalau investasi di logam mulia tuh bisa untung atau bisa mencegah inflasi gitu? Oke. Karena kan itu pasti investor mencari yang paling aman gitu ya untuk diinvestasikan seperti itu ya. Nah, karena minyak dan Logam mulia. logam mulia. Iya, karena minyak ini harganya itu tetap meningkat gitu walaupun inflasinya tinggi gitu. Oke. Jadi baik sekali untuk dijadikan sebuah investasi seperti itu, dan logam mulia pun seperti itu, harganya semakin meningkat dan semakin baik. Oke. Jadi karena keduanya ini jarang mengalami penurunan harga ya, walaupun inflasi. Oke. Nah, kalau misalnya kita memilih, ada teman Pro 2 yang memilih untuk investasi di perusahaan teknologi, apakah ini lebih baik dibandingkan investasi di bidang-bidang lain? Oke, karena sekarang zamannya bener-bener teknologi gitu ya. Benar. Jadi bagus banget sih untuk investasi di teknologi gitu. Iya, karena pasti orang-orang kan menggunakan teknologi nih dalam melakukan hal apapun gitu. Benar. Bahkan kita untuk investasi saham pun ngeceknya dari gadget gitu kan. Nah, berarti investasinya di teknologi bakal semakin tinggi seperti itu. Jadi lumayan bagus lah ya, Iya. pastinya lebih menguntungkan dibandingkan sektor-sektor lain. Tapi tergantung juga dari diri masing-masing teman Pro 2. Kalau kamu rajin ngecek saham kamu, makin jago nih ya, makin hari bisa juga saham lebih menguntungkan dibandingkan teknologi. Nah, selanjutnya bagaimana dengan orang yang ingin berinvestasi dengan barang koleksi? Nah, zaman sekarang nih ya, ada yang koleksi lukisan, ada yang koleksi mobil antik. Nah, sebenarnya kalau investasi dengan barang-barang koleksi seperti tadi aman nggak nih dari dampak inflasi? Dan kalau boleh tahu cara-caranya investasi dengan barang-barang koleksi itu seperti apa Kak Devita? Iya, karena barang koleksi ini nilainya tinggi gitu, semakin dia langka semakin tinggi kan, seperti itu. Nah, jadi walaupun nih inflasinya tinggi, tapi belum pasaran nih barang-barang antiknya, ketika dijual harganya pun akan tinggi seperti itu walaupun inflasinya tinggi. Oke, terus tapi bisa ya, berarti bisa kita melakukan investasi dengan barang-barang koleksi kayak tadi, barang antik, lukisan, berarti boleh ya? Boleh saja. Oke, nah caranya gitu gimana sih biar aman juga nih mulai investasi di barang-barang koleksi kayak tadi tuh, yang aman dari inflasi, kayak contoh-contoh barang yang pastinya membawa dampak baik lah, contohnya tuh kayak gimana Kak? Oke, mungkin barang antiknya mobil gitu ya, karena mobil kan itu pasti
bervariasi setiap tahunnya. Bukan setiap tahun sih, pasti 10 tahun lah mungkin ya gitu. Karena kalau mobil-mobil yang antik-antik nih kalau Ya. dijual tuh pasti harganya lebih mahal gitu kan daripada mobil-mobil pribadi yang pada saat ini gitu. Oke, karena pasti ada pasarnya masing-masing Iya. ya. Apalagi juga penggila mobil antik nih makin banyak nih teman Pro2. Oke, pastinya kita bakal ngobrolin lebih banyak lagi tentang tips memilih investasi yang cocok dan resiko-resiko apa aja yang bakal terjadi kalau kita salah memilih investasi teman Pro2. Tapi setelah break yang satu ini, so stay tune terus di Sore Ceria. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Sore Ceria. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Pro2 FM. 107 Pro2 FM tarakan teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria teman Pro2 bareng Ocha dan juga Kak Devi tadi di sini, dan tadi kita udah bahas-bahas seputar instrumen-instrumen investasi yang aman untuk mencegah inflasi. Nah, lanjut lagi nih pembahasan kita masih seputar tema. Kak Devita, gimana nih? Apakah inflasi dapat mempengaruhi bunga yang kita dapatkan dari deposito? Nya itu pada keputusan kebijakan moneter gitu ya, karena inflasi yang tinggi sering kali mendorong bank sentral untuk menaikkan suku bunganya, yaitu suku bunga acuan gitu. Jadi kenaikan suku bunga acuan ini biasanya akan diikuti dengan kenaikan suku bunga deposito. Jadi jika inflasi sedang tinggi dan bank sentral ingin mengendalikannya seperti itu. Nah, suku bunga deposito juga bisa meningkat nih, memberikan potensi hasil yang baik tinggi bagi deposan seperti itu. Oke, jadi suku bunga ini dapat menguntungkan jadi orang-orang yang menabung di bank ya.
Iya. Oke, jadi semakin inflasi naik, suku bunga semakin naik, semakin untung nih. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, jadi teman Pro 2 bisa pilih juga menabung di bank juga bisa kok. Kalau masih takut-takut untuk investasi di mana-mana, bisa pilih nabung aja di bank karena bunganya juga lumayan nih teman Pro 2. Nah, selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga nilai tabungan kita saat harga barang-barang mulai naik, Kak Devita? Oke, pastinya kita punya perencanaan nih dengan finansial kita gitu ya, keuangan kita nih. Jadi kita dapat mengelola uang kita nih dengan cara berinvestasi seperti Iya, itu, benar. yang sudah disebutkan tadi gitu ya. Nah, bisa ke emas nih, karena emas ini sifatnya safe haven seperti itu ya, atau reksadana juga atau jenis instrumen lainnya gitu. Oke, jadi caranya kita menjaga nilai tabungan kita ya investasi tadi ya, Iya. yang sudah dijelaskan sama Kak Devita. Nah, aku juga pernah baca nih ada namanya investasi jangka panjang, ada juga namanya investasi jangka pendek. Nah, boleh dijelasin nggak sih itu masing-masing dari investasi jangka panjang dan juga jangka pendek? Oke, investasi jangka pendek ini mungkin kebutuhan kita gitu ya. Karena dia waktunya sedikit seperti itu, Oke. atau bahkan kita ingin liburan, holiday gitu kan, pasti kan kita membutuhkan dana nih yang untuk kita sisihkan juga gitu kan. Iya. Kita bedakan untuk yang dana pribadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk jangka panjang ini kita ingin berinvest yang untuk hal-hal yang resikonya tinggi gitu ya. Nah, itu bisa berupa properti yang sudah disebutkan Oke. tadi, investasi ke tanah atau ke infrastruktur seperti itu. Oke, jadi kalau investasi jangka pendek dan jangka panjang itu tergantung kebutuhan kita ya, di mana Iya. kita mau memakai uang kita. Iya. Oke, perbedaannya itu tadi. Tapi kalau misalnya yang lebih menguntungkan nih, apakah investasi jangka pendek atau jangka panjang? Yang lebih menguntungkan mungkin jangka panjang ya, karena semakin besar nih yang kita investkan gitu ya, pasti nanti dividennya juga bakal tinggi gitu ya. Nah, tapi resikonya juga tetap ada seperti Oke, itu. berarti resikonya lebih besar yang panjang atau yang pendek kalau Yang seputar panjang. resiko? Yang Panjang ya. Iya. Kalau yang pendek nih mungkin untuk yang ingin bermain aman dulu kali ya Iya. investasinya boleh dijadikan rekomendasi kalau investasi jangka pendek ini cocok untuk kamu teman Pro 2 kalau kamu masih baru memulai untuk investasi. Nah, terus ini pertanyaan yang paling ingin aku tanyakan sama Kak Devita, bagaimana cara kita memilih investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan kita nih? Misalnya, aku maunya untuk jangka panjang. Gimana cara kita menentukan kalau oh ini pasti untuk jangka panjang atau ada rekomendasi dari Kak Devita sendiri sebaiknya investasi kemana kalau ingin mendapatkan investasi jangka panjang begitu? Sebelum kita melakukan investasi, pastinya mencari tahu dulu nih resikonya, keuntungannya, jenis investasi apa gitu Iya. kan. Nah, jadi kita perlu meluangkan waktu untuk mencari tahu nih investasi yang akan kita gunakan seperti itu. Oke, jadi tergantung dari kebutuhan masing-masing. Iya, betul. Oke, kita cari tahu dulu teman Pro 2 keuntungannya, kerugiannya dari tempat-tempat yang ingin kita investasikan. Kemudian baru kita memulai sedikit-sedikit dulu ya Kak. Jangan langsung banyak karena takutnya nanti ada juga resiko yang akan dihadapi ke depannya kalau kita berinvestasi. Dan itu yang harus diperhatikan sama teman-teman dan juga pendengar nih ya. Oke, sekarang berbicara tentang investasi jangka panjang, pasti nggak lepas dari dana pensiun dong. Nah, apakah dana pensiun juga bisa terdampak inflasi, Kak Devita? Iya, dana pensiun bisa berdampak inflasi nih, karena inflasi ini dapat mengurangi daya beli uang seperti itu ya. Nah, karena seiringannya waktu sehingga nilai real dari dana pensiun nih yang kita investasikan dengan bijak itu dapat berkurang. Nah, maka dari itu penting memiliki strategi yang dapat melindungi dana pensiun dari dampak inflasi. Contohnya strategi apa nih yang harus kita lakukan nih Kak kalau kita lagi menyiapkan dana pensiun biar nggak terdampak inflasi? Contohnya seperti apa Kak? Iya, untuk dana pensiun sendiri kan itu berbeda-beda gitu ya. Nah, itu kan pasti nanti ada kebutuhan nih, kebutuhan masing-masing gitu ya. Misalnya yang Nah, mendadak iya. gitu. Nah, jadi mungkin alangkah baiknya mungkin
untuk yang real aja nih investasinya gitu, mungkin bisa ke emas seperti itu. Oke, jadi dipikir-pikir lagi ya. Iya. Terus kalau misalnya kita udah fix nih, aku mau punya dana pensiun lah supaya nanti kayak udah tua kan susah kerja, tapi harus dipikir-pikir lagi tahun kedua karena dana pensiun itu bisa terdampak inflasi ya. Jadi harus hati-hati lagi, cari mungkin yang bunganya tinggi biar untung misalnya gitu. Oke. Nah, sebagai anak muda nih ya, sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, ada nggak nih Kak tips buat anak-anak muda nih tentang cara memilih investasi yang cocok buat kita untuk anak muda yang pastinya aman kalau inflasi lagi tinggi? Oke, investasi di usia muda itu merupakan langkah yang baik gitu ya untuk membangun finansial kita yang stabil di masa depan. Nah, ada nih tips dari aku. Yang pertama, pahami tujuan keuangan kita. Nah, karena sebagai generasi Z nih, perlu nih menentukan tujuan kita nih untuk berinvestasi ke jangka pendek kah atau ke jangka panjang. Oke. Oke. Nah, selanjutnya nih mulai secepatnya gitu. Kenapa? Oke. Karena semakin cepat semakin baik gitu ya. Karena pasti semakin lama kita nih berinvestasi gitu, pasti dividennya akan lebih tinggi gitu. Oke. Nah, edukasi diri sendiri juga penting nih. Kenapa? Karena kita perlu meluangkan waktu kita untuk memahami berbagai instrumen investasi gitu. Nah, kesabaran dan disiplin juga tentunya harus dong. Iya. Nah, perlu nih meluangkan waktu kita nih untuk perjalanan investasi yang panjang gitu. Oke. Nah, yang terakhir nih, hindari nih utang nih. Jangan sampai ngutang dong untuk berinvestasi gitu Oh, ya. nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Karena bahayanya ini kenapa Kak? Misalnya aku nggak punya modal nih, modal awal untuk investasi, otomatis aku ngambil pinjaman aja deh dulu gitu. Nggak boleh ya? Sebenarnya bisa gitu ya. Cuman kan kalau kita meminjam pasti itu suku bunganya bakal berjalan gitu ya. Oh iya iya iya. Lebih baik kita menyisihkan finansial kita gitu. Oke, lebih baik dari dana pribadi ya. Iya. Oke, terus ada lagi nggak Kak? Nah, cukup sih tips-tips dari aku ya gitu. Jadi memulai perjalanan investasi dengan lebih percaya diri dan bijaksana tentunya. Pengalaman dan disiplin adalah kunci untuk berinvestasi. Oke, tuh nomor 2 harus disiplin dan pastinya harus dengan ilmu yang cukup dulu, cari tahu dulu, hati-hati ya untuk memulai investasi. Selain itu Kak, risiko apa sih yang bakal terjadi kalau kita misalnya salah menaruh investasi saat ini? Resiko-resikonya, dampak-dampak negatifnya boleh dijelaskan nih buat teman-teman Pro2. Oke, pastinya potensi imbalnya tuh tidak ada gitu ya. Karena kita menaruh harapan nih, Iya. kita berinvestasi untuk dapat dividen gitu. Malah kita salah nih gitu. Jadi lebih baik mencarilah, lebih baik nih kita akan menanamkan uang kita atau modal kita kemana nih gitu. Oke, terus ada lagi? Nah, perlu juga nih pahami gitu inflasi dan dampaknya seperti itu agar dividennya nih tetap stabil atau bahkan meningkat gitu. Oke. Selain itu Kak, ada lagi kah resiko-resiko misalnya yang bisa dihadapin atau yang mungkin akan menjadi tantangan ke depannya setelah kita memilih investasi tapi ternyata investasi yang kita pilih salah, bodong lah atau kena tipu nih misalnya. Resikonya tuh besar banget sih pastinya ya nggak sih? Iya, betul sekali. Pasti peluang investnya bakal hilang nih gitu. Jadi maksudnya salah memilih instrumen investasi itu dapat mengakibatkan kehilangan kesempatan kita untuk berinvestasi pada aset yang dapat memberikan keuntungan. Harusnya memberikan keuntungan malah kita hilang gitu loh. Hilang gitu semua apa yang akan kita investasikan seperti itu. Oh itu kalau kita nggak disiplin ngelihatnya Iya. ya, jadinya kelewatan nih waktunya sudah investasinya lagi naik-naiknya malah kelewatan gitu. Oke deh teman Prodi, itu tadi resikonya ya. Selain itu kalau sudah membahas resiko, aku membahas keuntungannya. Keuntungannya nih ada apa aja Kak kalau kita memilih investasi yang tepat nih saat inflasi terjadi? Oke, potensinya pasti imbal hasil yang lebih tinggi gitu ya. Jadi maksudnya aset yang berbeda ini memiliki karakteristik pertumbuhan yang berbeda gitu.
Terus investasi di saham nih, misalnya seringkali memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Oke. Seperti itu dibandingkan instrumen yang lebih konservatif gitu ya. Nah, ini dapat memahami Anda nih untuk berinvestasi ke instrumen yang mana, seperti itu. Terus ada juga nih fleksibel dalam strategi investasi. Nah, jadi maksudnya memiliki berbagai jenis investasi memungkinkan Anda untuk lebih fleksibel dalam memproses perubahan ekonomi. Nah, Oke. terus Anda dapat menyesuaikan portofolio Anda seperti itu. Oke, jadi itu adalah keuntungan-keuntungan ya yang akan Iya. dihadapi dan akan kamu dapatkan kalau kamu memulai investasi sejak dini teman Pradua. Tapi sekali lagi aku ingatkan untuk selalu hati-hati. Nah, kita udah bahas segala macamnya nih terkait instrumen investasi yang mempengaruhi inflasi teman Pradua. Sudah saatnya kita peregangan otak dulu nih Kak. Aku ada games yang aku udah siapin buat Kak Devita nih biar kita peregangan otak karena tadi udah bahas yang sulit-sulit ya, yang tegang-tegang nih. Nah, aku ada games this or that atau biasanya kalau kami di Pradua tuh sebutnya jawatan, jawab cepetan ya. Jadi ini ada pilihan misalnya A atau B. Nah, terus Kak Devita kasih jawaban yang cepat, pilih A atau B. Nanti aku bakal tanya, kenapa nih memilih B misalnya, oke? Sudah siap? Oke. Siap, oke. Pertanyaan pertama. Harga makanan naik atau harga energi naik? Harga energi naik. Harga energi naik. Kalau melindungi aset dari inflasi atau menunggu ekonomi stabil? Boleh diulangi? Melindungi aset dari inflasi atau menunggu ekonomi stabil? Menunggu ekonomi stabil. Menunggu ekonomi stabil. Investasi emas atau menabung di bank? Investasi emas. Investasi emas. Investasi untuk jangka pendek atau jangka panjang nih? Jangka panjang dong. Jangka panjang. Mengambil pinjaman untuk investasi atau pilihnya gunain dana pribadi aja? Mungkin gunain dana pribadi. Gunain dana Iya. pribadi. Oke deh, itu tadi games kita tahun Pro 2. Penasaran kenapa Kak Devita pilih salah satu jawaban tadi? Pastinya setelah break berikut ini. Stay tune terus di Sore Ceria. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia,
Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Lawan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore ceria. Pro 2 FM. 107 Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria teman Pro 2 bareng Ocha dan juga narasumber kita ada Kak Devita. Tadi kita udah main games nih ya yang seru banget, dan sekarang waktunya aku nanyain alasan kenapa Kak Devita memilih jawaban tadi teman Pro 2. Oke, dari pertanyaan pertama ya, harga makanan naik atau harga energi naik? Pilihnya harga energi yang naik. Kenapa tuh Kak? Oke, sepertinya saya dari pertanyaan itu tidak fokus ya. Kamu pilih energi yang naik gitu. Oke, mau diubah? Gini, karena diberi alasan aja mungkin Iya, ya. oke. Nah, jadi kan energi yang naik nih contohnya gas gitu ya. Nah, nanti kalau saya menyebutkan memilih energi yang naik nih, nanti mama saya juga marah nih. Oke. Kenapa memilih itu gitu ya. Nah, karena kan pasti tentunya dari persaingan gitu ya, dan permintaannya nih, karena energi
karena energi di pasar ini dapat naik karena permintaan yang lebih tinggi daripada pasokan seperti itu. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan populasi, bahkan pertumbuhan ekonomi, atau juga bahkan faktor musiman seperti itu ya. Oke. Nah, ada juga nih perubahan kebijakan. Nah, kenapa? Karena pemerintah nih pasti mengeluarkan kebijakan gitu ya untuk mendukung pengembangan energi seperti itu, agar lebih efisiensi seperti itu. Oke, jadi pilihnya harga energi naik nggak apa-apa, harga makanan nggak usah naik ya, supaya enak nih kalau mau jajan. Makanannya nggak naik, mungkin itu salah satu alasan kenapa Kak Devita memilih harga energi naik ya. Sebagai perempuan aku lebih suka kalau harga makanan turun sih juga. Next, untuk melindungi aset dari inflasi, lebih memilih melindungi aset dari inflasi atau menunggu ekonomi stabil. Pilihnya menunggu ekonomi stabil, kenapa tuh Kak? Iya, karena perekonomian Indonesia ini dikatakan stabil gitu ya, karena bisa kita lihat inflasinya nih menurun tuh pada saat pandemi gitu ya, kesulitannya pada saat pandemi saja, tapi untuk tahun-tahun terakhir ini stabil gitu. Jadi untuk harga atau kebutuhan lainnya seperti itu mudah dijangkau sih sepertinya. Oke, terus pertanyaan ketiga, investasi di emas atau menabung di bank? Pilihnya investasi emas, kenapa tuh? Iya, karena emas sendiri nih mudah dijangkau gitu, dapat dibeli kapan saja, di mana saja, dengan finansial yang mencukupi gitu ya, dengan yang kita punya seperti itu. Oke, makanya pilih emas ya. Oke, pertanyaan keempat, investasi untuk jangka pendek atau jangka panjang? Pilihnya investasi jangka panjang dong, katanya gitu, pakai dong. Kenapa tuh Kak Devita? Ya pasti kita memikirkan investasi yaitu imbalannya gitu ya, karena kita untuk memikirkan keuntungannya nih, walaupun jangkanya panjang gitu, tetapi imbalnya pasti besar gitu kan. Nah, seperti yang disebutkan tadi, baik investasi ke saham kah atau ke properti kah seperti itu, atau bahkan tanah juga bisa seperti itu. Oke, jadi harus sabar-sabar aja ya. Iya. Yang penting untungnya lebih mantap nih kalau jangka panjang. Oke, terakhir, mengambil pinjaman untuk investasi atau menggunakan dana pribadi? Pilihnya pakai dana pribadi aja. Kenapa tuh Kak? Dana pribadi juga pasti dapatnya dari gaji sih sebetulnya kan. Mungkin apa ya, tuh Lebih ke faktor resiko kali ya. Betul, faktor resikonya pasti dipikirkan seperti itu. Terus finansial kita nih dibagi-bagi gitu ya. Maksudnya ada perencanaan nih, kita akan kemana, untuk mengambil apa, seperti itu, resikonya bagaimana, seperti itu. Sama yang udah dijelasin Kak Devita tadi, teman Pro2, kalau kita ngambil pinjaman akan ada bunganya. Kalau pakai dana pribadi kan kita bisa lebih memikirkan matang-matang nih alokasi uang kita mau kemana, jadinya nggak rugi-rugi amat juga kalau kita mau pakai uang kita untuk investasi. Oke, itu tadi penjelasan dari gamesnya. Dan terakhir sebelum kita pamit, aku mau minta closing statement dulu nih dari Kak Devita. Ada nggak Kak closing statement buat teman-teman Pro2 atau pendengar yang sedang mendengarkan di luar sana yang ingin memulai investasi? Boleh dong dikasih pesan-pesan nih. Oke, untuk generasi Z nih seperti saya sendiri gitu ya. Nah, kalau untuk berinvestasi nih jangan tunggu sampai kamu siap gitu. Jangan sampai ada kata siap gitu ya. Jadi maksudnya untuk berinvestasi ini mulailah dari sekarang dan pelajari sampai berjalan seperti itu. Terus udah. Apalagi ya, karena setiap rupiah yang kamu investasikan itu hari ini benihnya untuk masa depan seperti itu. Benar-benar. Jadi nggak ada ruginya ya kalau mulai benar. investasi sekarang. Apalagi buat anak muda, yuk mulai investasi. Jangan sampai terlambat ya untuk sekarang ini. Inflasi juga semakin naik. Dan ini salah satu dialog yang luar biasa, bermanfaat banget buat teman-teman Pro2. So teman Pro2, thank you so much udah ngikutin dialog kami berdua membahas tentang investasi, instrumen investasi yang akan membantu kita menghadapi inflasi ke depannya. So teman Pro2, stay tune terus bareng Ocha di Sore Ceria. Tapi Kak Devita harus pamit nih dari ruang dengar kita. Dan sekali lagi kita ucapin terima kasih buat Kak Devita yang udah main-main di Pro2. Thank you so much. Dan saatnya Kak Devita pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa lagi, tetap di Sore Ceria. Sore Ceria. Pro2 FM, teman terbaik kamu.
Sore Ceria. Pro 2 FM.